Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Channel TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya Muhammad Ajib bisa bertemu kembali bersama Anda dalam program kesayangan kita, Fikih Kehidupan. Menjadikan ilmu fikih sebagai lentera kehidupan. Alhamdulillah, saat ini kita sudah mencapai pada episode yang ke-7 dan saat ini kita masih membahas fikih waris bersama narasumber dan ustadz kita, yaitu Ustadz Ahmad Sarwat LCMA. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa sejenak beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa melanjutkan kembali nih Ustadz bincang-bincang kita tentang fikih waris nih Ustadz. Ya. Di episode yang lalu kita sudah bahas itu tentang metode atau konsep pembagian waris Ustadz ya. Di antaranya ada 3 kalau nggak salah itu. Di antaranya ada yang mendapatkan secara farad, kemudian ada yang secara asobah, bahkan ada yang secara farad plus asobah. Itu metode yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Nah ini Ustadz, kita di tangan saya ini ada tabel diagram ahli waris ini Ustadz. Ini maksudnya seperti apa ini Ustadz? Bagaimana cara menggunakan tabel ini sebenarnya? Iya, jadi begini. Ini tabel memang kita buat ya untuk memudahkan buat para pemirsa ya, kita umumnya umat Islam yang baru mulai belajar ilmu waris ya, membantu untuk memudahkan memahami persoalan waris tentunya. Untuk menentukan siapa saja, ada 18 pihak yang menjadi ahli waris ya kan, dan masing-masing pihak itu dia terhijab atau tidak, kemudian menentukan dapat berapa dari warisan itu ya kan, dan yang lebih penting lagi adalah untuk menentukan juga siapa di antara anggota keluarga tuh yang sebenarnya termasuk ahli waris dan siapa yang bukan. Jadi ada langkah-langkah tertentu. Ada langkah-langkahnya dan menggunakan tabel ini. Jadi kita harus menggunakan tabel ini Ustaz, ya untuk memudahkan. Daripada buka kitab kan panjang itu lama, belum tentu kitabnya mudah dicari. Nah ini dengan mudah ya akan mengajak kita dengan sekali melihat tampilan ini dan melihat kode-kode di sini. Ini bukan kode judi buntut nih ya. Maksudnya apa? Ini masing-masingnya ini ada cara penggunaannya sendiri-sendiri. Jadi dari setiap ahli waris ini kan ada 18 ya. Masing-masing ada nomor punggungnya, ada 18 pihak. Nah, setiap pihak itu kita masukkan di situ informasi. Pertama nomor punggungnya ada nomor 1, 2, 3 ya, dengan ada nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5 itu memudahkan kita dalam menetapkan siapa sih orang ini, posisinya kepada yang meninggal dunia itu dia sebagai apa sih gitu ya. Kan kadang-kadang penyebutannya suka susah nih ya, karena dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu sepupu gitu ya, belum tentu sama maksudnya. Dikatakan jad itu maksudnya siapa? Apakah dia bapaknya bapak ataukah dia bapaknya ibu ya kan? Nah itu kan bisa beda-beda. Nah dengan adanya tabel ini, dengan adanya nomor-nomor punggung itu, kita bisa dengan mudah menyebut saja ID-nya. Oh nomor 10. Disebutkan bahasa Arab dan bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya dan bahasa Indonesia juga. Dan informasi yang lebih penting adalah di bawah dari setiap masing-masing ahli waris ini ada angka-angka yang dikasih lingkaran, di dalam lingkaran itu ya, yang lingkarannya warna merah. Yaitu kita sudah membahas bab ini, yaitu ketika kita sedang membahas bab hijab. Berarti masing-masing ini menghijab orang-orang yang ada nomor-nomornya itu. Ya, nomor 1, 2, 3 dan seterusnya itu terhijab gitu kan. Nah, itu kemudian nanti ada angka-angka di bawahnya ini. Misalnya kita kemarin sudah bahas pada pertemuan yang lalu ya, seorang ayah itu bisa saja menerima 1/6 atau 1/6 tambah asobah atau asobah saja, tergantung dari syarat-syarat yang ada di bawahnya gitu kan. Angka plus, min itu ya. Jadi ini adalah tabel grafis yang memudahkan saja cara pembagian ahli waris. Nah makanya kalau kita lihat dalam dalam kenyataannya nanti begitu ada pertanyaan terkait ada yang meninggal lalu siapa saja ahli warisnya, maka grafis ini harus kita pegang, kita pakai gitu. Jadi langkah-langkah yang harus kita lalui dalam pembagian harta waris itu seperti apa? Nah, ini langkah-langkahnya di sini ya. Di sini sudah ada ya. Sudah ada. Jadi
pertama, setiap kali kita bicara tentang pembagian waris, lepas dari sinetron yang melatar belakanginya, biasanya kan pembagian waris itu jadi kayak sinetron. Betul. Karena ada muncullah apa namanya, iya, perbedaan pendapat, yang satu mau begini, yang satu mau begitu dan sebagainya. Lepas dari itu semua, sebelum kita bicara sengketa waris dan sebagainya, kita harus sepakati dulu, ini yang mau kita hitung, harta warisnya, itu hartanya siapa? Siapa dulu? Nah, tentu jawabannya adalah hartanya yang meninggal dunia. Karena syarat dalam pembagian waris itu harus ada yang meninggal. Harus ada yang meninggal. Ah. Kalau belum ada yang meninggal? Ya kalau nggak meninggal ya bukan waris Bukan namanya. waris namanya. Karena syaratnya pembagian waris itu harus ada Harus ada yang mautul meninggal. waris, ada yang meninggal. Harus ada yang meninggal. Ustaz. Ya, karena pada dasarnya kan pembagian waris adalah pembagian harta orang yang meninggal dunia yang diberikan kepada orang yang masih hidup, di mana yang masih hidup itu adalah ahli warisnya. ya. Dan ditetapkan siapa saja ahli warisnya, masing-masing dapat berapa. Kan begitu ya. Itu pengertian dasar dari hukum waris. Maka nomor satu, tentukan dulu siapa yang meninggal dunia. Yang meninggal. Ini penting. Dan kalau yang meninggal nggak cuma ada satu, ada 2, 3, 4 dan seterusnya, ya masing-masing itu harus dihitung sesuai dengan kasusnya sendiri-sendiri. Ya, misalnya gini, ada kakek, kemudian kakek itu punya anak 1, 2, 3. Itu kok udah meninggal semua. Nah, tiga-tiganya meninggal semua. iya, bapaknya meninggal, anaknya tiga-tiganya meninggal. Ini tinggal barisan cucu dan cicit dan ke bawah. Ini yang lagi mau bagi waris. Itu kalau udah begitu, pertanyaan paling mendasar itu adalah, ini mau bagi waris hartanya siapa dulu? Nah, gitu loh. Oh, ini hartanya harta kakek kami. Oke, anak-anaknya nanti dulu kita pinggirkan dulu. Tapi bapak kami udah meninggal, ya itu nanti dulu belakangan. Kita bicara yang punya harta yang paling awal, yang paling asli itu siapa? Oh, kakek kami. Deal. Berarti kita buka bab judulnya pembagian waris dari hartanya kakek kalian. Itu siapa namanya? Satu-satu, Ustaz, ya. Satu-satu. Jadi pertama kita tentukan dulu siapa yang meninggal. Ya, almarhumnya siapa? Almarhumnya siapa? Nanti kalau ada yang meninggal 2, ya setelah ini semua selesai baru kita gantian. bikin lagi, gitu. gitu. Ya kan, selesai bikin lagi. Jadi skema dokumen pembagian waris itu bisa berjilid-jilid, tergantung yang meninggal berapa orang. Kalau yang meninggal 1 ya 1 jilid, kalau meninggal 100 ya 100 jilid. Nanti ada dokumennya. Itu yang gitu. pertama, Ustaz, ya. Menentukan siapa yang meninggal. Selanjutnya apa, Ustaz? Nah, yang kedua ini adalah tentukan mana ahli waris dan mana yang bukan. Nah, ini kan penting, Pak. Kenapa? Karena biasanya dalam satu keluarga itu tidak semuanya ahli waris. Tidak semuanya ahli waris. Kan kita sudah bicarakan sebelumnya kan, bahwa dari sebagian keluarga itu ada loh yang bukan ahli waris. Misalnya cucu lewat jalur anak perempuan, kan bukan ahli waris gitu ya. Atau misalnya katakanlah keponakan. Keponakan yang perempuan atau lewat jalur anak perempuan, bahkan keponakan yang dia perempuan lewat jalur anak perempuan. Itu kan bukan ahli waris dari awal kan, apalagi menantu, ya kan, apalagi mertua, apalagi saudara ipar, apalagi tetangga, apalagi teman dekat, sama-sama alumni satu TK, gitu kan. Ini siapanya nih? Oh, ini teman alumni satu TK. Ya bukan ahli waris lah, ya kan. Nah, oleh karena itu untuk menentukan mana ahli waris mana bukan, balik lagi kita harus pakai tabel ini, ya kan. Dan pentingnya tabel ini untuk menentukan posisi si orang yang mau kita anggap dia ahli waris itu bukan itu harus kita taruh di sini, ya kan. Nah, dengan memastikan dulu bahwa yang meninggal tuh siapa? Kita taruh di al-muwaris itu. Al-muwaris. Ini kan dia nih yang meninggal. Oke, tadi kan si kakek ya. Oke, kakek itu ada di sini. Nah, kemudian yang disebutkan lagi sebagai katakanlah ini dapat warisan apa enggak? Si A dapat warisan apa enggak? Si B dapat warisan apa enggak? Tergantung dia di mana. Nah, kita lihat A itu kepada si yang meninggal, kepada itu posisinya sebagai apa? Sebagai apa? Kalau dia anak laki-lakinya di sini, anak perempuannya di sini, gitu kan? Oh, sebagai istrinya di sini, sebagai suaminya di sini, sebagai ayahnya, sebagai ibunya. Jadi jelas mana yang ahli waris, mana yang bukan. Gitu, iya. Soalnya apa? Soalnya kan penyebutan hubungan keluarga seperti ayah, kakek itu kan sangat subjektif, tergantung yang manggil tuh siapa. Oh, begitu. Ya kan? Misalnya gini, antum punya ayah, antum kan manggil dia sebagai ayah, bapak, terus gitu. Bapak gitu kan, bapak antum itu punya bapak lagi, namanya manggilnya kakek. Kalau yang manggil antum, kalau yang manggil bapak antum, bapak, gitu kan. Harus jelas kan. Jadi bisa jadi kan yang meninggal kakek antum. Terus antum bertanya kepada saya, Ustadz, kakek saya meninggal.
bapak saya dapat berapa? Dalam hal ini bapak saya itu bapaknya antum. Iya. Tapi kalau kepada yang Kepada si meninggal, anak. Oh anak. gitu. Nah, jadi jadi patokannya almarhumnya itu tadi. Patokannya kita sepakati adalah almarhumnya. Oke. Maka kita bilang ibn, misalnya gitu ya. Iya. Oh itu anak. Walaupun sebenarnya anak itu kalau antum memanggilnya itu sebenarnya ayah antum loh, bapak saya gitu loh. Oleh karena itu nanti dalam pembagian waris kita harus hilangkan pemanggilan-pemanggilan yang sifatnya subjektif. Oke. Semua kita ganti menjadi panggilan-panggilan yang hubungannya adalah hubungan langsung dari si yang meninggal, almarhum atau almuwaris gitu ya. Jadi intinya yang kedua ini adalah menentukan mana ahli waris dan mana yang bukan ahli Ya waris. karena setelah kita cari di sini ternyata ada orang yang paling ngotot pengen dapat warisan. Ternyata dia Anda bukan. di mana gitu? Saya di mana ya? Kok saya nggak ada di sini, Pak? gitu. Ya berarti ente bukan ahli waris. Sering terjadi sudah di masyarakat seperti itu ya. Keseringannya Dia ribut begitu. duluan. Iya. Ternyata dia bukan ahli waris. gitu. Karena dia menantu. Oke, Ustaz. Nanti Oke. kita akan lanjutkan di Baik. segmen yang selanjutnya karena Iya. waktu kita sudah habis Ustaz. Baik para pemirsa, menarik sekali pembahasan kita. Nanti akan kita lanjutkan di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap bersama Fikih Kehidupan. Para pemirsa Sar Channel TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Fikih Kehidupan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita yang tadi sempat terputus Ustaz di segmen yang pertama. Oke. Jadi kita harus menentukan mana ahli waris dan mana yang bukan gitu Ustaz ya. Iya. Ya, itu langkah yang kedua Ustaz. Iya. Selanjutnya apa yang kita lakukan Ustaz setelah langkah Ya, yang kedua ini? itu kan agak panjang ya. Nanti karena orang-orang yang merasa diri sebagai kandidat ahli waris itu kan nggak cuma satu ya. Iya. Bisa jadi ada 10 orang dan sebagainya itu banyak. Jadi itu proses yang nomor 2 menentukan mana ahli waris mana yang bukan itu juga bukan proses yang sederhana. Bisa jadi dia agak panjang gitu ya. Iya. Anggaplah itu kita persingkat lalu kita masuk yang ketiga, tentukan harta warisan. Tentukan harta warisan. Iya. Kenapa, Jadi harta warisan ini kan yang mau kita bagi. Iya, betul. Lah kalau harta warisannya nggak jelas, ada nggak? Jangan-jangan harta warisannya nggak ada. Oh, gitu. Atau ada tapi tidak bisa ditetapkan yang mana harta yang warisannya. punya si almarhum, mana yang bukan gitu ya. Nah, misalnya masih tercampur-campur dengan orang lain misalnya kan. Katakanlah Nah, itu suami kan istri misalkan Iya, yang suami meninggal. Iya. Jadi yang kita tentukan harta suami itu Ustaz ya. Ya hartanya suami, Almarhum. hartanya almarhum. yang Istrinya kalau punya bagian dalam harta bersama itu, ya tentu tidak boleh hartanya si istri kok dibagi waris, kan orangnya masih hidup. Iya, betul. Nah, menentukan dulu masing-masing bagiannya berapa gitu ya. Termasuk juga menentukan begini. Jadi warisan itu kan kadang-kadang tidak berbentuk uang. Iya, betul. Seringkali dia berbentuk benda. Benda Ya seperti kan? rumah gitu Ustaz. Seperti rumah, seperti kendaraan, tanah, hewan ternak. Nah, itu bagaimana cara baginya Ustaz ya? Nah iya, itu kan harus ditentukan dulu, Oh, ya, ditentukan. Ditentukan itu maksudnya apa? Apakah kita mau bagi dengan cara semuanya itu dirupiahkan dulu, gitu ya? Dirupiahkan dulu. Ataukah kita tetap dengan apa adanya, sehingga kalaulah bendanya itu la yatajazza, tidak bisa dipecah-pecah. Misalnya harta warisannya seekor sapi Seekor sapi. yang masih hidup tentunya kan, masa istrinya dapat 1/8, berarti kan sapinya harus disembelih, Harus dipotong. harus dipotong gitu kan. Nah ini bagaimana kan harus ditentukan dulu. Kalau dia berupa rupiah gampang ya. Kalau dia berupa katakanlah benda-benda yang yang istilahnya jumlahnya bisa dibagi-bagi kan sederhana. Tapi kalau kayak tanah, rumah, kendaraan, warisannya mobil, ada yang dapat 1/3, apa 1/8, itu mobil mau dipecah-pecah atau bagaimana kan? Ya, dapat bannya. Dapat bannya buat apa? Nggak ada gunanya kan. Nah, oleh karena itu tentukan dulu harta warisan ini maksudnya juga menentukan apakah mau kita appraisal, kita jual ya kan, atau tetap dia apa adanya, sehingga nanti waktu pembagian waris hartanya tidak dipotong-potong, tapi Sahamnya berapa? sahamnya itu yang ditetapkan. Jadi kita milikilah sapi ini secara bersama.
Cuman tahu bagiannya berapa. Ibu dapat 1/8 dari sapi, tapi sapinya jangan dipotong, gitu ya. Nanti anaknya dapat sekian, nah gitu. Nah terserah, ini dimiliki bersama. Setelah dibagi waris ya sudah selesai. Nanti kalau ada yang minta bagiannya apa, dia menjual kepada bagian kepada saudaranya, atau kamu mau dijual bersama-sama dan sebagainya. Masalah waris tuh hanya menetapkan sampai harta ini hartanya almarhum atau bukan. Kalau memang hartanya almarhum, terus ditetapkan yang mana yang bukan bagian harta almarhum, mana yang harta almarhum. Setelah itu ya sudah, mau dijual dulu, lalu duitnya dibagi, atau tutup utuh saja bendanya seperti itu, lalu kita miliki secara bersama, begitu. Ya, tergantung bagiannya berapa gitu Iya. masing-masing. Oke. Jadi kita tentukan harta warisan, itu yang langkah ketiga. Langkah ketiganya itu, oke. Selanjutnya Ustaz, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau langkah keempat ini ya kita sudah langsung menentukan siapa di antara almarhum itu yang mendapat warisan yang dia termasuk di antara ashabul furud. Ashabul furud yang mendapat secara fard. Kita sudah bicarakan pada pertemuan sebelumnya kan, ada ahli waris yang sudah ditetapkan langsung oleh Allah bahwa dia tuh mendapatkan setengah atau sepertiga atau seperempat atau 1/6 atau 1/8 atau 2/3, kan ada 6 pecahan ya, 6 bilangan pecahan. Ya contohnya misalnya suami atau istri itu kan sudah jelas ya. Kalau suami katakanlah suaminya itu hidup, istrinya meninggal. Berarti kan dia punya dua kemungkinan ya, antara dia dapat setengah atau dapat 1/4, tergantung almarhumah istrinya itu punya anak yang dapat waris atau tidak, ya kan? Begitu juga istri ada antara 1/4 dengan 1/8 gitu ya, tergantung suaminya yang meninggal itu punya anak yang dapat waris atau tidak. Anak perempuan tanpa anak laki-laki, berarti kan wanita tunggal, ya kan? Anak perempuan tunggal, itu kan dapatnya setengah dari total harta yang diwariskan. Ayah dan ibu, ya kan, itu dapatnya adalah wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus, ya kan, 1/6. Begitu juga kakek dan nenek itu dinisbahkan juga seperti ayah dan ibu dan seterusnya lah begitu ya. Jadi di antara para ahli waris yang ada di sini, ya kan, kita dahulukan yang dapat angka-angka pecahan. Yang dapat angka pecahan itu kita tetapkan dulu siapa. Nah, baru nanti nomor 5 kemudian yang mendapat asobah. Sisanya. Yang dapat sisanya, misalnya anak laki-laki itu asobah gitu ya. Saudara itu kadang-kadang bisa dapat asobah gitu ya. Cucu laki-laki itu dapat asobah, atau kalau dia bersama saudari perempuannya, ayah kadang-kadang bisa dapat asobah, kakek, terus ini paman dan sebagainya itu, ya kan, keponakan itu yang huruf A ini semua itu kan asobah, ya kan. Nah itu kita nggak usah hitung, dalam arti nanti akan ketemu sendiri karena dia terakhir, hitungannya terakhir, sisanya begitu kan. Jadi kita dahulukan yang faradnya dulu. Iya, kita dahulukan yang faradnya dulu. Untuk sederhananya gini, misalnya ini yang paling sederhana ya dalam hitung waris ya. Suami istri punya anak laki-laki 1. Iya, betul. Ya kan? Suami meninggal, ya kan? Istrinya itu kan dapat 1/8. Ya berarti dari 1 bulatan penuh hartanya si suami. Kita nggak ngomongin suaminya bercampur hartanya dengan istri ya. Nggak, ini memang harta 100% punya suami. Ya istrinya kan dapat 1/8. Misalkan hartanya 8 miliar misalkan. Misalnya 8 miliar. Berarti kan 1/8 dari 8 miliar kan 1 miliar. Betul. Nah anaknya laki-laki itu kan asobah. Sisanya. Nah sisanya ya berarti dari 8 miliar kurang 1 miliar kan tinggal 7 miliar. Bukan tinggal sih ya, masih 7 miliar. Masih 7 miliar itu nggak masalah. Karena dikatakan asobah itu bukan berarti sisa dalam arti yang sedikit. Sisa dalam arti yang sudah tidak ada lagi yang ngambil secara farad, ya berarti dia dapat sisanya asobahnya. Nah sisa itu berapa per berapa nggak ketahuan, karena sisa itu adalah 1 minus bilangan-bilangan pecahan sama dengan X. Nah X itu adalah sisanya itu. Misalnya anak laki-laki atau saudaranya almarhum, baik kakak atau adiknya. Gitu. Jadi ini adalah sebuah kaidah ya, ketentuan, langkah-langkahnya begitu, dan nanti kita coba terapkan dalam contoh-contoh yang lebih real dengan contoh soal, lalu bagaimana cara kita menjawabnya biar kita dan para pemirsa semua bisa dengan mudah memahaminya tanpa harus berkerut 10 lipatan dahinya. Insya Allah mudah kita belajar. Semoga ya. Jadi intinya kita harus tetap pakai ini Ustaz ya. Oh iya, ini sebagai pegangannya, sebagai pedomannya. Iya. Baik.
Kemudian kita akan lanjutkan mungkin ke contoh-contoh. Ya, kita masukin ke contoh-contoh ya. Supaya Jadi pemirsa ini lebih jelas bagaimana sebenarnya cara menggunakan langkah-langkah ini. Baik, jadi saya kasih contoh begini. Contoh kasus yang pertama ini masih sederhana ya. Pak Sujono wafat. Pak Sujono wafat. Nah ini udah jelas kan? Tentukan siapa yang meninggal. Nah Sujono, ya kan? Okay. Ini soal dibikin semudah-mudahnya. Gitu. Jadi baru membuka kalimatnya pun sudah ketahuan jelas. Siapa yang wafat. Nah, dengan 5 langkah tadi. Dengan 5 langkah tadi kan siapa yang meninggal. Okay. Terus tentukan siapa ahli warisnya kan? Meninggalkan Ibu Suti. Itu siapa? Istrinya. Kan jelas tuh ya kan? Betul. Istrinya dan 2 anak laki-laki. Nah, Supri dan Slamet. Nah, berarti ini pertanyaan yang cerdas sekali nih, ya kan? Tidak membingungkan. Buat kita, ya kan? Kalau ada pertanyaan seperti ini, ya ini sudah sangat-sangat memudahkan. Dalam kenyataannya biasanya pertanyaannya tidak seperti ini. Jadi pertanyaan itu udah cerita panjang lebar sinetron keluarganya, ya. Dari sejak dia kecil sampai dia gede sampai dia apa, wah semua. Terakhir udah 2 jam kita tanya. Jadi Pak, itu yang meninggal siapa gitu? Belum ada yang meninggal Pak. Nah ini kan jadi kacau balau nih ya. Kita seperti dibelokkan dan terpengaruh mengalami disorientasi. Padahal seharusnya pertanyaannya sederhana saja. Yang meninggal siapa? Oke. Terus yang ditinggalkan siapa? Ahli warisnya siapa? Gitu aja kan? Ini sudah jelas. Nah, terus yang ketiga kan tentukan hartanya. Ya kan? Di sini dalam soal ini sederhana sekali. Bagaimana pembagian waris di antara mereka bila warisan yang ditinggalkan sejumlah 8 miliar? Kan jelas. Yang mati siapa? Suami. Sujono. Sujono sebagai suami kan. Terus yang ditinggal ahli warisnya siapa? Suti sebagai istri. Supri dan Slamet sebagai 2 orang anak laki-laki. Warisannya berapa? 8 miliar. Kan sederhana itu berarti kan? 3 langkah sudah kita. Maka kita dengan mudah bisa membuat pembagian seperti ini. Kita buat dalam bentuk tabel, ya kan? Tetapkan di situ siapa yang meninggal, pewaris, ya kan? Sujono. Hartanya berapa? 8 miliar. Sudah jelas. Sekarang kita bicara tentang ahli waris. Dan ya siapa saja dan dapat berapa kan? Ya tadi ahli warisnya siapa? Ada istri. Siapa tadi namanya? Istri namanya Sutri. Suti. Suti. Kemudian ada 2 orang anak namanya Slamet, Supri dan Slamet. Oke kan? Nah, ini di kolom ahli waris kita tulis namanya. Ya, Suti, Supri, Slamet, ya kan? Oke. Nanti kalau ada orang-orang yang lain lagi ya, kita lihat nanti posisinya. Ya. Jadi nama dulu baru kita tentukan posisinya. Ya. Ini penting banget karena menentukan prestasi kan. Betul. Posisi menentukan dapat berapa. Oke. Posisinya kepada Pak Sujono. Oke, sebagai istri kan. Baik, Ustaz. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Karena waktu kita sudah habis. Baik. Ini sangat seru sekali, Ustaz. Para pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Fikih Kehidupan. Para pemirsa Channel TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Fikih Kehidupan. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi sudah sampai Pak Sujono, Ustaz. Iya, Pak Sujono. Pak Sujono. Ya. Mungkin sebagian pemirsa sudah lupa ya dengan soalnya tadi karena ada jeda. Jadi saya kembalikan aja dulu pertanyaannya biar nggak lupa ya. Jadi Pak Sujono wafat, meninggalkan Ibu Suti istrinya dan 2 orang anak laki-laki, Supri dan Slamet. Lalu hartanya adalah sejumlah 8 miliar ya. Maka untuk menghitung dengan mudah kita buat tabel seperti ini. Di atas kita kasih nama pewarisnya. Pewaris itu maksudnya adalah orang yang meninggal, ya, almarhumnya. Namanya Sujono gitu ya. Nanti kalau yang meninggal banyak, kita bikin begininya banyak sesuai dengan jumlah yang meninggal. Ini untuk memudahkan saja. Mudahkan. Kemudian jumlah hartanya karena ini kebetulan hartanya dalam bentuk uang, ya. Jadi udah ketahuan hartanya 8 miliar, ya kan, gampang.
Kemudian ahli warisnya tadi ada Suti, ya kan, kemudian Supri dan Selamat. Ya. Suti di sini kita tuliskan posisinya terhadap almarhum. Ahli waris terhadap almarhum. Kepada Sujono itu Suti adalah sebagai istri, istrinya Sujono, dan Supri sebagai anak laki-laki ya. Selamat begitu juga. Nah, kalau sudah begini kan sudah tinggal menghitung saja. Kan kita tahu ya, istri itu dapat berapa? Antara 1/4 dan 1/8. Kalau almarhumnya punya keturunan yang dapat waris, ya kan? Dari sini ada keturunan, berarti istri dapat 1/8, bukan 1/4. Kalau 1/4 itu ketika Pak Sujono nggak punya, ya tidak ada Supri dan tidak ada Selamat, berarti dapatnya 1/4. Berarti kalau istri pengen dapat bagian banyak, nggak usah punya anak aja, Ustaz. Yang nggak punya anak tuh suaminya, bukan istrinya. Bukan istrinya. Jadi yang nggak punya anak itu almarhumnya. Dimana bisa jadi ini masalahnya bukan hanya punya anak atau tidak, tapi dapat waris juga apa enggak. Gitu. Dia bisa aja punya anak, tapi anak itu nggak dapat waris karena anaknya kafir misalnya, atau anaknya membunuh dia, atau anaknya budak, kan dia termasuk orang-orang yang mawani', ya kan, yang tercegah dari mendapat itu. Tapi dalam kasus ini istri dalam kasus ini itu dapat 1/8, dan anak itu kan asobah, sisa. Dia dapat sisa, dapat sisa. Di sini nah, udah kan? Ya? Berarti ini tinggal 1/8 dari 8 miliar berapa? Kan 1 miliar. Betul. Ya kan? Nah, ini sisa dan sisa. Ya masing-masing sisanya kan 7 miliar. Nah, dibagi 2. Nah, masing-masing 3,5. Mudah sekali, Ustaz ya. Sangat mudah sebenarnya. Asal kita tahu titik persoalannya, ya kan? Akar persoalannya itu kita tahu. Sementara yang kira-kira bikin kita bingung itu kita buang-buangin dulu. Jadi ternyata sederhana saja, ya kan? Dengan 5 langkah tadi. Dengan 5 langkah tadi kita sudah dapat ya. Jadi Suti sebagai istri dapat 1/8 atau 1 miliar, dan sisanya adalah buat anak-anak 3,5 miliar masing-masingnya. Kalau kita pakai tabel ini bisa dijelaskan dari bagaimana caranya supaya ya, jadi begini, kalau pakai tabel ini kelihatan nggak nih di kamera nih? Ya. Jadi yang meninggal nih mewaris ini Sujono. Sujono di sini berarti Sujono. Pewaris. Pewaris, ya kan, dia meninggal dunia. Kemudian Suti sebagai istrinya. Ini Suti di sini. Dia nomor punggung 3. Nomor 3, ya kan. Terus kemudian ada Supri dan Selamat sama-sama nomor 1, anak laki-laki. Berarti ini dapat 1/8, ya kan? Karena apa? Karena dia sebagai istri. Itu ada plus di bawahnya itu apa maksudnya, Ustaz? Ya, dengan syarat ada salah satu dari 6 orang ini, ada +1. Syaratnya ada +1. +1 berarti ada anak laki-laki. Atau +2, ada anak perempuan. Atau plus berapa ini? 19 dan 20. Ada cucu laki-laki atau cucu perempuan. Ini kalau dibilang ke bawah ini ya, kalau disuruh ke bawah itu artinya atau. Atau. Ya, setidaknya ada anak laki-laki. Atau ada anak perempuan, atau ada cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki, atau cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Jadi plus itu ada maksudnya ya? Ya, ada. Kalau yang min? Tidak ada. Berarti yang 1/4 itu min 1. Tidak ada seorang pun dari ini, dari 4 orang ini. Ya kan begitu. Jelas ya. Jadi di sini istri dapat 1/8, anak laki-laki A ya? Ya, asobah. Ya, berarti sesuai dengan yang karena dia ada 2. Nanti kalau anak laki-laki ada Supri, ada Selamat, ada siapa lagi? Saipul apa siapa gitu kan, misalnya ada 7 orang gitu, laki semua, ya 7 itu bagi 7. 1 miliar gitu ya? 1 miliar. Gitu. Ya, jadi mereka karena asobah dan satu jenis kelamin gitu ya, nah itu berarti ya mereka dapatnya rata sama. Walaupun misalnya begini, kalau kita lihat dari sisi umur, Supri mungkin usianya sudah sangat senior, mungkin dia sudah menikah, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Sementara si Selamat ini anak dari istri yang muda. Mungkin Sujono itu sudah pernah menikah lagi dengan wanita lain, tapi sudah cerai atau gimana, tapi punya bayi. Supri usianya udah 50 tahun, Selamatnya usianya baru 5 bulan. Itu mereka dapatnya sama ya. Tidak pandang dia muda tidak atau tua. Pandang muda yang tua. Dia anak daripada karena dia posisinya sama, maka dapatnya pasti sama.
oke. Nah, Jadi, kira-kira begitu. Ini alhamdulillah contohnya sangat mudah sekali Ustaz. Ya. Ada lagi Ustaz, contoh yang lain? Kita punya banyak contoh ya. Banyak contoh. Atau Sekarang kalau supaya lebih jelas kita perbanyak contoh aja Ustaz ya. Oke, ya. Ya. Jadi ini kan tadi contoh yang pertama sederhana sekali. Sekarang kita masuk pada contoh yang kedua. Agak banyak nih. Coba silakan dibaca. Ya, contoh kasus kedua. Bapak Haji Abdullah adalah seorang yang kaya raya. Nggak penting kan? Nggak penting ya? Nggak penting. Informasi ini nggak penting. Mau kaya, mau miskin, nggak penting Gitu, lah. ya. Ya. Intinya Pak Haji Abdullah orang yang kaya. Dan lagian belum menentukan. Ini yang meninggal siapa nih? Ya kan begitu. belum Bisa ketahuan jadi kan? ini hanya menjebak saja. Bisa soal jadi yang begitu. syuting, ya. Oke, terus? Kita lanjutkan. Hajah Fatimah adalah istri kesayangannya. Mau disayang, mau tidak disayang, nggak penting. Sama aja. Yang penting dia istrinya atau bukan. Istrinya atau bukan, betul. Nah, Mereka berdua dikaruniai anak laki-laki bernama Mahmud dan dua anak perempuan Zainab dan Ruqayyah. oke. Udah jelas ya? Informasi, Bila Haji Abdullah wafat, Nah, baru dapat nih informasi pertama nih. jadi yang meninggal adalah Pak Haji Abdullah. Oke. Ya. Bagaimana pembagian warisnya jika harta yang ditinggalkan berjumlah 24 miliar? Oke, kita sudah tahu siapa yang meninggal. Yang kita juga tahu hartanya berapa. Sudah jelas. Yang belum kita sepakati di sini adalah ahli warisnya. Betul. Coba siapa ahli Di sini warisnya? tadi ada Hajah Fatimah, dia Sebagai istri. Sebagai Istri kesayangan atau bukan kesayangan? Ya, kesayangan di sini. Dia Nggak penting lah ya. nggak penting, yang penting dia Yang penting istri. istrinya. Betul, ya. Bisa jadi istri yang tidak disayang. Gitu. Yang penting istri Yang gitu. penting Oke. istrinya. Yang kedua terus ada anak laki-laki, Ustaz. Anak laki-laki berapa? Laki-laki ada dua, Mahmud dan Mahmud anak laki-lakinya satu. Kemudian dua anak perempuan Zainab dan Ruqayyah. Oke, Jadi, sip. Berarti udah tiga. ketahuan ya. Oke. Tinggal jumlah hartanya tadi berapa? 24 24 miliar. Nanti Sekarang kita tabel buat tabel lagi Oh, gitu, ya. dengan nama di atas nama pewarisnya adalah Haji Haji Abdullah. Jumlah hartanya 24 24 miliar. Nah, sekarang kita tulis di sini siapa tadi Nama-nama nama-nama tadi. ahli warisnya. Siapa ahli warisnya masih ingat? Calon ahli waris tadi ada Bu Fatimah ya. Bu, kita lihat aja sini. Iya, Bu Hajah Fatimah sebagai istri. Kemudian Zainab dan Ruqayyah sebagai anak. Mahmud juga ada Mahmud juga anak. Jadi istri Zainab Ruqayyah itu anak perempuan. anak perempuannya dua. Mahmud itu anak laki-laki satu. satu. Kira-kira bagaimana nih cara bagi? Kalau Fatimah sebagai istri seperdelapan atau seperempat? Ya, 1/8 karena ada Kenapa? anak. Karena ada anak. Iya, betul. Nah, kalau seperempat kalau tidak ada Kalau anaknya tidak kan, ada keturunan. berarti kita sudah dapat istri, Ya, ya betul. kan, Ya, 1/8. 1/8 dari harta waris. Baik, sekarang Zainab, Ruqayyah dan Mahmud, ya kan, mereka ini sama-sama mendapatkan asobah. Nah, Di asobah. tabel ini ada, Ustaz ya? Ada. Jadi gini, Ya. kan muwarisnya itu tadi Pak Haji Abdullah, Haji Abdullah. ya kan, Punya istrinya istri, Fatimah. Fatimah. Nah, kemudian ada anak laki, ada anak perempuan. perempuan. Kalau anak perempuan itu tidak ada saudara laki-lakinya, sendirian dapat setengah, ya kan? Kalau dia berdua atau lebih dapat 2/3. Tapi kalau ada saudara laki-lakinya, ini dia asobah dan asobah. Berarti sama-sama mendapat secara asobah. Sama-sama mendapat Tapi dengan syarat, sebagaimana surat An-Nisa ayat 11 itu, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Jadi Allah berwasiat kepadamu dalam pembagian waris buat anak-anakmu lidzakari buat anak laki-laki seperti hadzil unsayain, seperti bagiannya dua orang anak perempuan. Anak perempuan, 2 kali lipatnya. 2 kali lipat dari anak perempuan. Jadi kalau dalam hal ini kasusnya sisanya tadi kan sudah diambil 1/8 ya, sisanya kan berarti 7/8. 7/8 ya. Nah, kalau kita pakai miliarnya, kalau 1/8 berapa? 1/8. 1/8 dari 24. 24 bagi 8. 8 kali 3 24. Iya, 3 berarti kan? 3 miliar ya. 3 miliar. 3 miliar itu milik istri Fatimah. Sisanya 21. 21. Nah, 21 kan ada Zainab, Ruqayyah, Mahmud. Betul. Ya kan? Si Mahmud ini walaupun dia sendiri, tapi jatahnya tuh harus sama dengan jatah Zainab dan Ruqayyah. 2 kali lipatnya Iya. anak perempuan. Berarti caranya gimana, Ustaz? ya gampang aja. Jadi ini kita kali 2 aja. Anak lelaki dianggap 2. Dianggap 2. Kalau ada satu orang Mahmud kali 2. Seolah-olah ada 2 orang laki-laki. Berarti 4 jadinya. Nah, jadi anak perempuan ini satu, Mahmud 2, gitu kan. Jadi seolah-olah anaknya ada 4. Oh, begitu cara. Nah, gitu kan. Itu untuk memudahkan saja. Untuk memudahkan saja, gitu. Jadi ya sekarang kita tinggal hitung saja. Ya. Selanjutnya kan di sini asobah, ini asobah, gitu kan. Diterima. Nah, harta yang diterima kan 3M tadi kan? Betul. Oke. Nah, untuk sisanya tadi 21. 21. Untuk anak perempuan itu dapatnya kalau 21 kita bagi 4 itu berapa?
5,25. Ah, iya. Berarti anak laki-laki itu 5,25 kali 2. Iya kan? Iya, Iya, 10,5 M. Iya, 10,5 M, gitu ya sedangkan Zainab Ruqayyah itu kalau berdua Iya, iya. jadi 10,5 M, kalau sendiri-sendiri ya 5,25. Ini kalau anak laki-lakinya 1, Ustaz. Kalau anak laki-lakinya 2 jadinya nanti berapa? Ya, nanti kita ngitungnya Zainab 1, Ruqayyah 2, Mahmud 1, Mahmud 2, terus tambah lagi 4, terus tambah lagi 1 laki-laki, jadi ada 2 lagi. Misalnya namanya Ahmad gitu ya. 1 Zainab, 2 Ruqayyah, 3, 4 Mahmud, 5, 6 Ahmad. Jadi 6 jumlahnya. Jadi 6 kan gitu ya. Iya. Nah, udah berarti yang sisanya tadi 21 miliar bagi 6. Oke, Ustaz. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi tentang ini. Intinya sudah jelas ini ya, harta Haji Abdullah 24 miliar, kemudian istri dapat 1/8, anaknya dapat asobah dengan ketentuan laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Nanti akan kita lanjutkan, Ustaz. Para pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen yang selanjutnya. Tetap bersama Fikih Kehidupan. Para pemirsa Share Channel TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Fikih Kehidupan. Kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi kita sudah dapat 2 contoh, Ustaz ya. Contoh kasus yang pertama. Ini saya mau jelaskan sedikit nih, tadi ada yang mungkin terlupa ya. Iya, betul. Jadi kan kita sedang bicara tentang langkah-langkah. Nah, untuk itu kita mendahulukan yang farad dan mengakhirkan yang asobah ya. Nah, ini kasusnya agak menarik karena di sini ada Zainab dan Ruqayyah sebagai anak perempuan. Nah, kalau kita lihat di dalam tabel waris kita ini, anak perempuannya almarhum itu punya 3 kemungkinan menerima warisnya. Dia kadang-kadang menerima secara farad, ya kan? Kadang-kadang. Kalau dia cuma sendirian tidak punya saudara, laki atau perempuan, anak tunggal dapatnya setengah kan? Nah, kalau dia anak perempuan berdua saja tidak ada saudara laki-laki atau lebih, mereka berdua atau lebih itu dapat 2/3. Tapi kadang-kadang kan mereka dapatnya asobah. Nah, dalam kasus ini mereka berdua ini tidak dapat setengah, tidak dapat 2/3. Dapatnya asobah. Kenapa kok dapatnya asobah? Karena mereka punya saudara laki-laki. Nah, oleh karena itu mereka tidak di sini tidak ada angka. Tidak jadi farad ya. Tidak jadi farad. Bukan setengah, bukan 2/3 tapi asobah. Maka yang kita tetapkan adalah bagiannya si istri dulu yang 1/8. Dan sisanya kita hitung mereka sebagai orang yang menerima asobah. Jadi sesuai langkah-langkah yang tadi itu kita tentukan farad dulu, baru yang asobah terakhir ya. Asobah itu terakhir. Memang agak-agak menjebak nih karena emang ada 2 kemungkinan. Dia bisa dapat secara farad, dia bisa secara dapat asobah. Cuman untuk menentukannya mudah sekali. Apakah anak-anak perempuan itu masih punya saudara laki-laki atau tidak? Saudara yang laki-laki ya. Ya, sudah jelas, Ustaz. Baik. Kita lanjutkan contoh kasus yang selanjutnya, Ustaz. Kita punya contoh kasus yang agak jelimet lagi sedikit. Bukan cara ngitungnya, cara memahaminya. Cara memahami soalnya ini. Cara memahami soalnya. Karena realita di tengah masyarakat tuh begitu. Masyarakat kita itu kan memang gitu berangkat dari ketidakmengertian, lalu mereka memberikan informasi tanpa tahu ini informasi berguna apa enggak ya. Jadi semua sampah tuh masuk semua ceritanya ke kita. Kemana-mana gitu. Ceritanya kemana-mana. Nah, oleh karena itu kita juga kalau mau memberikan jawaban, ya kita harus pandai-pandai menyaring dan harus terlatih untuk menyaring sehingga tidak terpengaruhi oleh ceritanya, ya, oleh sinetronnya. Saya mengistilahkan tuh, wah ini banyakan sinetronnya daripada pokok permasalahannya. Oke, sekarang kita masuk contoh kasus 3, silakan dibaca. Contoh kasus 3. Meski mu'alaf, Pak Yosef adalah muslim yang taat. Jadi dia muslim atau non muslim? Muslim berarti dia. Mu'alaf tapinya kan? Iya, mu'alaf kan baru masuk Islam. Berarti dia dapat waris atau enggak? Ya dapat karena dia Islam. Karena sudah Islam ya. Karena Islam. Ya. Pak Yosef kan adalah muslim yang taat. Walaupun Yosef namanya ya. Iya. Mungkin harusnya namanya Yusuf ya. Gitu saja. Oke. Betul. Nama itu hanya mengelabui saja. Yang penting statusnya muslim. Ibu Kristin, istrinya juga demikian. Ini Ibu Kristin istrinya Pak Yosef berarti ya? Iya.
Oke. Betul, Ibu Christine istrinya juga. Sampai di sini kita belum tahu siapa yang mati, siapa yang dan sebagainya. belum Oke. paham, ya. Keduanya adalah pengusaha sukses, namun tak berat hati untuk berbagi. Nggak penting, Ustaz. Nggak penting. Nggak penting. Mereka dikaruniai 2 putra yang mereka beri nama Soleh dan Ahmad. Wah, ini anaknya anak Islam nih. Ya. Soleh dan Ahmad. Namanya ya. Iya. Kalau orang tuanya nama-nama bukan Nama-nama Islam. non-muslim, ya. Non-muslim. Nah, setelah mendapatkan hidayah, ayah Bu Christine, Ustaz. Ayahnya Bu Christine, Pak Krishna. namanya Krishna. Oh, akhirnya juga mengikuti putrinya masuk Islam. Oh. Berarti bapak dari istri tadi ya, masuk Islam juga. Namun tidak dengan ibunya Sophia. Ibunya Bu Bu Christine. Christine itu nggak masuk Islam. Namanya Sofia. Namanya Sophia. Oke. Bila Bu Christine wafat, Nah, di sini yang wafat meninggal Bu Christine ternyata. Saya tadi mengiranya Pak Yosef. Iya, itu dia masalahnya. Kadang-kadang kita nerima informasi kan tanpa bisa kita prediksi ini sebenarnya yang meninggal siapa. Ya. Jadi ini sudah jelas yang meninggal adalah Bu Christine ya, seorang istri. Dengan warisan sejumlah 12 miliar. Bagaimana pembagiannya? Nah, bagaimana pembagiannya kita tetapkan dulu yang meninggal Bu Christine. Terus kalau harta udah ketahuan 12 miliar, sekarang siapa saja ahli warisnya? Betul. Nah, kita siapa pakai tabel coba? lagi ya seperti tadi ya. Kita pakai kita lihat aja nama-nama yang ada di sini ini kira-kira. Ada Pak Yosef, kemudian ada Soleh Ahmad sebagai anak, bahkan ada ayah tadi ya, Pak Krishna dan Bu Sophia. Oke. Nah, apakah mereka itu ahli waris atau bukan? Ya, kita posisikan dengan tabel ini. Lagi-lagi dengan tabel. Iya, kita mulai dari yang meninggal tadi siapa? Yang meninggal Bu Christine. Bu Christine. Ada Pak Yosef. Ada. Pak Yosef sebagai apa? Suami. Di sini berarti kan? Betul. Dia ahli waris ya? Betul. Oke. Kemudian siapa lagi selain Pak Yosef? Ada anak. Saleh dan Ahmad ya? Saleh itu dan Ahmad, anggaplah mereka semua muslim ya. Berarti di sini kan? Betul. Mereka dua-duanya anak laki-laki. Iya, betul. Kemudian ada Pak siapa namanya? Krishna. Pak Krishna. Dia siapanya almarhum? Bapaknya Ibu. Bapaknya Bu Christine. Berarti ayah di sini kan? Oh, itu. Oke. Ya, terus ada lagi siapa? Ibu Sophia. Ibu Sophia. Di sini kan harusnya kan. Di situ. Tapi di situ kan keterangannya tidak dengan ibunya. Bukan Islam dia. Berarti Bu Sophia kita coret. harusnya dia dapat, tapi karena dia non muslim kita buang. Itulah dia. penghalang dia mendapatkan harta. Betul, karena beda agama kan, ikhtilafuddin. Ya sudah, berarti kita sudah menemukan tuh siapa yang meninggal, siapa ahli warisnya, dan berapa hartanya. Ya, kita 12 miliar. kita buat dalam bentuk tabelnya. Nama pewaris Ibu Christine. Jumlah harta 12 miliar ya. Betul. Nah, nama-nama di sini kita masukkan mereka yang ashabul furud dulu. Ashabul furud itu pertama Yosef, ya kan? Yosef sebagai suami. Kemudian ada Krishna, ada Soleh Ahmad. Ya, kalau Krishna kan sebagai ayah. Ayah dari Bu Christine. Ayahnya Bu Christine. Yang masuk Islam tadi. Yang masuk Islam. Ibunya nggak masuk Islam. Ibu Sophia makanya kita buang di sini. Nggak masuk. Dia nggak masuk ahli waris. Berarti sesuai langkah-langkah kita tadi sudah sesuai ya. Kita sudah menentukan siapa yang meninggal, siapa ahli warisnya. Iya. Oh, gitu. Sudah kan? Nah, udah ketahuan. Soleh dan Ahmad kan anak laki-laki. Dia udah pasti asobah kan? Iya, kita taruh di bawah lah. Kalau suami itu dapat berapa? Suami karena dia ada keturunan saja. Kemungkinannya suami kan dapat 2 ya. Antara setengah dengan seperempat. Antara setengah dan seperempat. Dalam hal ini dia dapat setengah atau seperempat? Seperempat. Karena keturunan. Bu Christine punya anak yang dapat waris ya kan? Betul. Nah, ayah. Ayah itu berarti sini. Lihat ayah. Ya. Ayah ada kemungkinan dapat 1/6 atau 1/6 tambah asobah atau hanya asobah saja. Nah, kita lihat di sini syaratnya. 1/6 itu syaratnya adalah +1 dan +19. Itu anak laki-laki. Anak laki. Berarti kalau ada anak laki-laki, dia dapatnya 1/6. Oh, begitu. Oke, atau ada 19 itu cucu laki-laki. Anak laki-laki atau anak laki-laki berarti dapatnya 1/6. Kalau yang 1/6 plus asobah? Itu kalau ada anak perempuan atau anak cucu perempuan. Oh, di situ nggak ada anak perempuan ya? Nggak ada perempuan, nggak ada cucu perempuan gitu. Kalau asobah itu apa tulisannya? -1. Berarti nggak ada tidak, anak laki-laki. Apabila tidak ada anak laki-laki dan tidak ada cucu laki-laki. laki-laki. Berarti dia di sini 1/6 ya? 1/6. Kayaknya. Coba. Oh iya, 1/6. Nah, sudah kan? 1/4. Berarti kita menentukan ashabul furud di sini ya? Ya, ashabul furudnya kan sudah ketahuan. Nah, Soleh dan Ahmad tuh dapatnya kan asobah kan? Berarti sudah pasti kan?
betul. Asobah. Ini sesuai langkah kita Ustaz ya. Kita Iya. menentukan asbabul furud dulu, baru terakhir itu adalah asobah gitu Oke, ya. iya. Jadi sekarang kita tinggal atur aja. Mm-mm. Kalau Yosef sebagai suami dapatnya seperempat dari 12 miliar itu berapa? Seperempat dari 12 miliar, 3 miliar ya. 3 Ya, miliar. 3 miliar sisanya. Oke, ntar dulu belum sisanya. Kan masih ada Krisna masih ada dapat seperenam. Iya. Ayah Seperenam dari 12 miliar itu berapa? seperenam, 2. 2 miliar kan? Iya, betul. Asobah berarti tinggal sisanya aja kan? Nah, sisanya 12 miliar dikurang 3 plus 2. berarti 7. 7 dan karena ada 2 bagi 2 kan? Oh, begitu. Nah, gitu. 7 itu kan untuk sisa anak laki-laki. Sisa anak laki berdua, Dibagi karena 2. mereka 2 ya bagi 2. Begitu ya. Kalau ada Soleh, Ahmad, Ibrahim, Abdullah dan sebagainya Ya, dibagi. gitu kan? Ada Kalau misalnya ada 5 ya dibagi 5 gitu. Ah, bagi 5. Kalau ada 7 ya bagi 7. Bagi 7. Oke. Iya. Nah, ini sudah jelas sekali saja, gampang Iya. sekali ini. Ya, ini contoh kasus yang ketiga. Mungkin Iya. kita lanjutkan langsung Ustaz. Di contoh yang Baik. lain ada mungkin ya. Kita punya lagi contoh yang nomor Contoh 4. kasus 4. Saya bacakan Ustaz ya. Ya. Sinta memiliki putri cantik bernama Santi yang Ini agak susah nih ya. Sinta dan Santi. ini namanya hampir sama-sama. Ya. Sinta memiliki putri cantik bernama Santi yang saat dewasa dipersunting oleh Budi. Siapa nih yang dipersunting? Santi apa Sinta? Santi. Santi ya? Iya. Oke. Ya. Yang merupakan teman akrab dari kakak Santi. Nggak penting dia. Ya. Santo, namanya Santo ya. Santo tuh siapanya Santi? Merupakan teman akrabnya ya. Teman akrabnya. Ya. Pernikahan Budi dan Santi membuahkan seorang putri jelita bernama Juwita. Oke. Oh, berarti antara Budi dan Santi punya anak Juwita. Ya. Apabila Santi wafat, oh yang wafat Santi, Iya. istrinya Budi, Oke. dengan meninggalkan harta sejumlah 12 miliar, bagaimana pembagian warisnya? Oke. Jadi kita sudah tahu siapa yang meninggal, Santi. Mm-mm. Uangnya 12 miliar. Mm-mm. Yang belum kita ketahui itu siapa saja ahli warisnya. Mm. Kita awali dari awal ya. Ya, Santi. Santi. Di sini Sinta. Sinta ini kepada Santi sebagai apa? Ya betul. Sinta dengan Santi. Sinta itu siapanya Ibunya. Santi? Ibunya. Betul. Oke. Kalau Budi, Suami Santi. suaminya Santi. Hmm. Kalau Santo, Kalau Santo ya teman akrabnya. Bang. Santo siapa dia? Yang Kepada Santi itu dia hubungannya apa? kepada Santi. Si Santo ini. Yang merupakan teman akrab dari kakak Santi. Berarti ya saudara laki-laki. Kakaknya Santi. Iya, saudara laki-laki. Kakaknya Santi kan? Santo itu berarti Iya, kakaknya Santi kan? Santi. Oke, kemudian Budi dan Santi punya anak namanya Juwita. Namanya Jadi Juwita. Juwita itu kepada Santi sebagai Juwita sebagai anak ya. anak laki atau anak perempuan? Anak perempuan Juwita. Berapa orang anaknya? 1. Jadi cuma punya satu-satunya Satu anak perempuan. Oke Ustaz, ini nanti akan kita bahas Oke, di segmen yang sip. selanjutnya. Karena waktu kita sudah habis. Ya. Para pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama Fikih Kehidupan. Para pemirsa Sarusano TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Fikih Kehidupan. Alhamdulillah kita sudah sampai pada segmen yang kelima atau segmen yang terakhir ini. Baik, kita akan lanjutkan Ustaz. Tadi contoh kasus yang keempat Ustaz. Ada Sinta dan Santi ya. Jadi kita sudah dapatkan ya, Ya. siapa yang meninggal yaitu Santi, dan Santi. kita sudah tahu juga berapa hartanya. Tinggal kita menentukan siapa saja ahli warisnya. Kita bisa gunakan tabel lagi ini ya. Ya. Di sana tadi disebutkan misalnya ada Sinta. Nah, Sinta yang meninggal kan Santi. Betul. Oke. Sinta kepada Santi itu hubungannya apa? Anak dan ibu ya. Ya, Sinta berarti ibunya kan? Iya, betul. Jadi Sintanya yang ini, Muaris ya ya. muaris, ini ibunya. Sinta di sini ya. Oke, di sini Sinta. Betul. Kemudian Sinta dipersunting oleh Budi, Santi dipersunting oleh Budi. Berarti dia punya Berarti suami. punya suami. Ini Nah, Budi di di sini situ, berarti betul. kan? Oke.
Kemudian Budi dan Santi punya apa namanya? Yang merupakan teman akrab dari kakak Santi. Oh, ada Santo namanya kakak. Berarti Santo itu ini Kakaknya Santi. Kakaknya Santi. Ya saudara laki-laki berarti. Saudara laki-laki yang ini. Akh Syakik ya. Ya, Nomor akh Syakik. 9. Iya. Oke, betul. Oke, Selanjutnya sama punya anak. Bernama Juwita. Anak perempuan. Anak perempuan satu-satunya. Nomor 2. Nah, gitu. Jadi ahli warisnya itu ada ibu, ada suami, ada saudara laki-laki, ada anak putri, ya anak perempuan Oke, satu-satunya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam Bagiannya. tabel. Tabelnya. Ya, sudah ada namanya Santi dengan harta 12 miliar. 12 miliar. Kemudian ahli warisnya pertama adalah Budi. Budi. Sebagai apa? Sinta sebagai apa? Juwita sebagai apa? Santo sebagai apa? Ya, Budi sebagai suami. Suami, ya. Ya, kemudian Sinta sebagai ibu. Ibu Nggak apa-apa ini terbalik mau suami mau ibu duluan nggak apa-apa. Yang penting sama-sama ashabul furud. Oh, gitu. Iya. Betul. Nggak harus yang gedean atau yang kecilan. Pokoknya Yang penting ashabul furud dulu. maksudnya ashabul furud, ya, artinya ashabul furud adalah orang yang sudah ditetapkan bagiannya, entah dia dapat seperempat, apakah dia dapat sepertiga dan seterusnya, ya kan? Iya. Kemudian Juwita ini kan anak perempuan satu-satunya. Kemudian Santo itu adalah kakak saudara laki-laki. Oke. Baik, sekarang kita tentukan bagiannya. Suami itu, kalau kita lihat di dalam tabel ya, zauj itu punya dua kemungkinan, bisa seperempat, bisa setengah. Antara setengah dan seperempat. Kita lihat dalam hal ini Budi sebagai suami bagiannya setengah atau seperempat. Kita lihat Santinya punya anak yang mendapatkan waris juga atau enggak? Anaknya ada. Anak perempuan Juwita. Berarti suaminya tidak dapat enggak setengah, dapatnya seperempat. Oke. Kemudian ibu. Ibu kan di sini nih, ya. Ibu tuh bisa dapat seperenam, bisa dapat sepertiga, bisa dapat sepertiga dari sisa, ya. Sepertiga dari sisa. Ya, takmilatan sulusain. Ya, sulusul baki. Sulusul baki benar. Jadi dia sepertiga yang dari sisanya, gitu, ya. Bukan sepertiga dari awal. Awal bukan. Jadi sisanya itu sepertiga. Sisanya dari yang sepertiga. Jadi ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Kira-kira nah, kita lihat di sini, ya gimana syaratnya? Nah, ibu itu dalam hal ini mendapatkan seperenam. Kenapa? Karena kan kalau kita lihat di sini seperenam itu ada plus 1 di bawahnya. Plus 1 itu adalah anak laki-laki. Itu nggak ada. Nggak ada. Atau sini ada plus 2, ya kan? Nah, plus 2 itu anak perempuan. Jadi kalau ada anak perempuan, ibu itu seperenam. Ya. Oke. Gitu. Kemudian Juwita itu anak perempuan tunggal. Anak perempuan sendirian. Berarti kalau dia punya saudara laki-laki kan asobah ya. Betul. Kalau sendirian dia bukan asobah, dia ashabul furud. Ya, ashabul furud itu ada 2 kemungkinan, entah setengah, entah 2/3. Karena dia sendirian, dia dapatnya setengah. Oke. Kan udah jelas tuh dengan begitu kan? Ashabul furudnya. Sedangkan Santo itu saudara laki-laki, ini posisinya di mana di sini kan? Saudara laki-laki ini dia A. Asobah, ternyata dapat sisa. Oke. Ya sudah, tinggal kita hitung rupiahnya, ya kan? Seperempat dari 12 miliar itu berapa? Seperempat dari 12 3 miliar. Kalau seperenam? Seperenamnya 2 miliar. 2 miliar. Kalau setengah? Setengahnya 6. Iya, setengahnya 6 urut-urutannya. Urutannya kurang pas. Oke. Ya, intinya setengahnya 6. Jadi sisanya itu dari 12, 6 tambah 6 6 tambah 5 saja. Iya. Jadinya 11. Sisanya 1 miliar. Iya. Gitu. Begitu. Jadi sebenarnya mudah sekali saja. Iya. Dengan menggunakan tabel ini saja kita sudah bisa. Karena kalau saya mengingat zaman dulu saya belajar pertama kali waktu saya masih kuliah di S1 di Lipia. Nah, ini pelajaran bagian yang ini nih yang paling susah. Paling susah. Sama seperti saya berarti. Iya, karena apa? Karena kita menggunakan istilah-istilah yang ada di kitab kuning zaman dulu yang mana istilah-istilahnya itu tidak akrab di telinga kita. Ya, ada istilah tadakhul. Apa itu ada tawafuk, ya kan? Tadakhul itu apa? Dakhola masuk, tadakhul apa saling masuk apa bagaimana maksudnya? Ada apalagi itu istilahnya tawafuk dan sebagainya. Karena istilah-istilah yang asing tadi jadi membuat kita bingung mungkin. Satu istilahnya sudah asing, yang kedua yang ngajar juga orang asing. Orang Arab, ya kan? Mungkin kalau mereka menyebut tadakhul, tawafuk itu kayak kita menyebut KPK, kan? Kelipatan persekutuan terkecil, kan gitu ya? Itu kan FPB, gitu. Nah itu kan bahasa kita, pelajaran matematika SD kita emang itu. Tapi ternyata kita diajarkan dengan matematika SD Arab Saudi, kan jadi nggak nyambung kita. Maksudnya apa?
tambah bingung kita, sehingga itu yang membuat pelajaran waris itu menjadi kelihatannya susah banget. Nah, oleh karena itu kita di Rumah Fikih kita mencoba mengambil apa sih intinya, inti dari hitung-hitungannya itu apa sih maksudnya, kemudian kita terapkan dalam logika modern kita, ya, dalam bahasa yang lebih simple, yang lebih akrab di telinga dan mudah untuk dicerna, sehingga ya apapun yang susah ketika disusun dengan cara yang mudah, dengan ilustrasi-ilustrasi yang mendekatkan kita kepada real yang sesungguhnya, ya kan, itu akan menjadi sangat mudah. Jadi gitu. dengan menggunakan tabel ini sebenarnya kita sama seperti menggunakan kitab gitu Ustaz ya? Iya, kitab yang kemudian sudah dikodifikasi sedemikian rupa, dibuat grafisnya. Betul, ya. Ketika sudah jadi grafis itu jadi mudah. Memang Rasulullah kan juga kalau menjelaskan sesuatu, kadang-kadang beliau menggambar sesuatu di atas pasir. Ini adalah garis lurus, ya kan? Ini adalah garis yang menyimpang gitu. Lalu orang kemudian melihat itu dengan mudah bisa memahami. Diumpamakan gitu. Diumpamakan. Quran juga punya masal, ya kan? Jadi perumpamaan itu akan membuat orang bisa mencerna dengan mudah. Nah, kita menggunakan tabel, menggunakan grafik, bahkan kita juga menggunakan grafik yang sifatnya online. Yang online berarti cukup dengan masukkan data nanti keluar dengan sendirinya. Bisa kita lihat contohnya seperti berikut ini, ya. Jadi sebenarnya dengan tabel ini orang awam pun bisa, Ustaz. Ya. Baik, ini contohnya nih. Jadi kita bisa menghitung waris secara online. Secara online. Jadi kita buka rumahfikih.com. Website rumahfikih.com, kemudian saya taruh di download, ya, agar bisa di-download hasilnya. Kemudian kalau kita buka download, nanti kita akan temukan di bagian bawah ini bagi waris secara online. Nah, ini keluar nih kalkulator mawaris, ya. Betul. Yang tadi sempat kita bicarakan tuh ada di sini. Tabel-tabel kita tuh ada di sini, ya kan? Dengan versi yang agak sedikit berubah, tapi formatnya masih sama. Sama ya. Ya kan? Sama seperti tabel tadi. Di sini ada pewaris nih, ya kan? Ini pewaris, ya kan? Kemudian, kita tentukan dulu hartanya. Hartanya tadi misalnya kita bicara 8 miliar, kita ketik 8.000 juta miliar. Oke. Nolnya ada 9. Sekarang kita tentukan siapa nih. Misalnya, ini kan pewarisnya. Katakanlah dia punya istri. Oke, kita masukkan istrinya. Ada angkanya itu, Ustaz ya? Ya, karena istrinya kan bisa saja 2. Oke. Coba lihat. Begitu orang itu dikasih istri 1 dan tidak ada anak laki-laki, ya kan? Tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, dia dapat seperempat. Iya. Tidak ada keturunan. Oke, ya kan? Tapi kalau kita kasih dia 1 orang anak laki-laki, katakanlah 1 saja gitu, maka otomatis berubah. Tadinya seperempat, seperempat. Nggak usah pakai mikir lagi berarti di sini kan? Sudah dikerjakan oleh kalkulatornya. Oke. Kemudian kalau misalnya istrinya ada 2, kita kasih 1 istri lagi, ya kan? Kemudian dia meninggal, 1/8-nya tetap, tapi bagiannya per orangnya jadi tinggal setengahnya. Masing-masing istri 500 juta. Oke, ya. Nah, sekarang kalau anak perempuan, kita kasih anak perempuan 1 gitu ya. Nah, ini kan tadinya harta asobahnya 700 ya kan. Nah, ketika dibagi 2, nah ini menjadi ada anak laki-laki dapat 2 bagiannya anak perempuan, ya. Atau saya saya mudahkan anak laki-laki, misalnya katakanlah anak laki-lakinya kita kasih tambah ada 2, ya kan, dia akan berubah. Gini, ya. Lebih mudah pecahannya. Jadi 5,6 M anak laki-laki, 1,4. Nah, karena anak laki 2,8, ya kan. Kalau anak perempuannya ada 2, ya berarti ya kemudian akan berubah nilainya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, saudara-saudaranya ini, saudaranya almarhum itu mahjub. Oh, langsung ada tulisan. Ya, ada tulisan mahjubnya. Ya, cucu perempuan juga mahjub semua. Nggak dapat bagian apa-apa. Nah, kita belum menentukan adakah ayah atau ibu. Kalau misalnya ada ayah, kita tinggal masukkan ayah dan otomatis keluar dia dapat 1/6 dan nilai rupiahnya juga langsung keluar. Kalau ada ibu, dia juga dapat 1/6 dan nilai rupiahnya juga langsung keluar. Mudah ini, Ustaz, ya? Lebih mudah, iya. Sebenarnya sih dari awal kita ngomong ini aja udah selesai seharusnya. Tapi kalau hanya pakai ini dan tidak ada teorinya,
tidak tahu caranya kan, Betul, jadi kita betul. juga nggak ngerti juga. Ya, Nah jadi itu yang kira-kira tadi kita penjelasannya. jelaskan juga penting juga ya. Penting juga untuk kita pahami. Ya. Oke. Baik Ustadz, Ya. sepertinya penjelasan kali ini sangat detail sekali dan Ya. sudah jelas sekali. Mudah-mudahan apa yang antum sampaikan ini bermanfaat bagi kita Baik. semua, khususnya kaum muslimin yang ada di Indonesia yang mau belajar ilmu waris. Terima kasih Ustadz, sekali Ya. lagi saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Para pemirsa, alhamdulillah akhirnya kita berada di penghujung acara. Saya Muhammad Ajib beserta narasumber kita Ustadz Ahmad Sarwat LCMA dan seluruh kru kerabat kerja yang bertugas pada kali ini mohon undur diri dari hadapan Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.